Puji Tuhan saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Saya berharap saudara semuanya dalam keadaan sehat dan tolong jaga protokol kesehatan ya. Jangan kumpul-kumpul, kalau bisa usahakan makan yang bergizi ya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita belajar dan dengar firman Tuhan. Saya akan undang Johnny untuk berdoa supaya Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kita bisa sungguh dikuatkan oleh firman Tuhan. Silakan Johnny. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini buat segala pimpinan penyertaan-Mu yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Kami boleh bersyukur buat hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami percaya itulah yang akan menjadi kekuatan kami. Itulah yang akan memberkati hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Hari ini kita mau diskusi tentang bagaimana kita bisa terima ya berkat Tuhan dan pelindungan Tuhan. Dan kita juga diskusi kenapa bangsa Israel mereka yang masuk ke tanah Kanaan hanya sebagian ya. Satu generasi semuanya meninggal di padang gurun. Kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang di Yosua 24 ayat 14. Nah, ini ayat yang luar biasa. Ini kunci dan rahasianya dan kuncinya di sini. Silakan sampai untuk bantu baca. Yosua 24 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi, "Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan." Nah, saudara sekalian, ayat ini jelas sekali. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Inilah kuncinya. Nah, sebenarnya apakah susah untuk melakukan seperti ini? Sebenarnya tidak. Kalau kita disuruh Tuhan beribadah, ya itu kemarin saya khotbah di hari Minggu bahwa jangan kita merasakan kita terpaksa, tapi kita merasakan kita nikmati. Karena beribadah itu adalah hal yang luar biasa. Beribadah kepada Tuhan itu bukan keuntungannya untuk Tuhan, tapi sesungguhnya keuntungan buat kita. Ya, dan dengan tulus ya kita takut akan Tuhan. Kenapa kita takut? Kita takut itu bukan karena kita lihat film setan kita takut, bukan. Takut sama Tuhan itu kita respect sama Dia. Kita cinta Dia, ya. Ada dua macam orang takut ya kalau kerja di satu perusahaan. Yaitu kalau bosnya datang, bosnya galak. Kita takut sama bos kita. Nah, tapi ada satu, memang bosnya galak, tapi hatinya itu respect sekali dengan bos ini karena mereka sadar bahwa bos ini memberikan mereka pekerjaan. Mereka takut sama bos itu bukan takut galaknya, tapi respect dia, perintah dia. Dia telah memberikan pekerjaan buat kita contohnya. Nah, hari ini kita mau lihat orang yang gagal menerima berkat Tuhan itu seperti apa. Kita lihat bangsa Israel ya. Sebenarnya bangsa Israel mereka sudah dipimpin oleh Tuhan bahwa Musalah yang bawa mereka keluar dari Mesir. 435 tahun kalau saya tidak salah. Mereka jadi budak. Mereka itu di sana itu disiksa, kerja keras. Padahal nenek moyang mereka itu ya, Yusuf adalah yang menjadi Perdana Menteri di Mesir sebelum ini terjadi. Karena ratusan tahun kemudian mereka sudah lupa siapa itu Yusuf. Akhirnya mereka jadi budak dan mereka disiksa. Di dalam kehidupan mereka itu benar-benar tidak ada hari-hari yang tanpa dipukul, difitnah, dicaci maki, dipaksa kerja keras. Dan karena itu mereka berdoa kepada Tuhan, tolonglah kami. Dan akhirnya Allah mereka itu mau memberkati bangsa Israel. Keluarlah mereka dari Mesir. Di dalam perjalanan ini kita lihat mereka itu ngeluh. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka lihat situasi mereka. Kita sudah Raja Firaun sudah datang di belakang. Musa, bagaimana Musa depan Laut Merah? Kita sudah akan mati di padang gurun. Udah ada problem. Mereka ngeluh kepada Musa.
Mereka caci maki Musa. Kenapa Musa kita mau mati di padang gurun? Tuh lihat, datang mereka mau membunuh kita. Sama kan seperti kita. Bagaimana kita takut akan Tuhan? Ada sedikit masalah kita ngeluh bahwa gereja tidak baik, pendeta nggak benar, full timer kita ataupun saudara seiman kita tidak sayang sama kita. Kadang-kadang kita cengeng. Mari kita jadi Kristen yang dewasa hari ini. Kita jangan seperti bangsa Israel yang sudah janji tanah Kanaan itu luar biasa. Semuanya ada madu, ada susu, semuanya enak banget gitu loh. Tapi kita ngeluh, kita caci maki, kita jauh dari Tuhan, kita jauh dari persekutuan doa, kita jauh dari ibadah. Dan kita tidak tulus. Ada yang datang ke gereja mau cari bisnis. Ketulusan hati ke gereja itu bukan cari bisnis, cari koneksi, tapi cari Tuhan. Saya pernah ketemu, nggak usah pengusaha yang sukses ya, di satu pertemuan. Dan ada ibu-ibu ini datang ke sana bukan mau ibadah, mau ketemu dia supaya proyeknya itu di goal. Nah, kalau kita mempunyai hati seperti itu, susah kita menikmati berkat Tuhan. Marilah kita sadar hari ini, kuncinya sederhana. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Kamu bilang, Pastor Amin, aku takut sama Tuhan. Kalau Anda takut sama Tuhan, jauhkan dari dosa. Karena Tuhan tidak mau kita berdosa, ya bukan? Kalau takut akan Tuhan, belajar firman Dia. Takut akan Dia, lakukan perintah Dia. Beribadah, kita rajin berdoa. Kita rajin ikut Zoom, sekarang nggak bisa ketemu gereja. Kita online. Kita ikut doa. Yang ibu-ibu ikut RPM. Nah, hari ini saudara sekalian, marilah kita ingat. Janji Tuhan itu, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa di dunia ini, kadangkala kita mendapatkan tekanan. Kadang-kadang di dunia ini, kita sungguh stres. Tapi ingat, bahwa jikalau kita takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya, dan tulus dan setia, dan jauhkan dari Allah yang lain, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita. Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam. Dia adalah partner dalam hidup kita. Dia adalah sahabat kita. Yesus mengatakan, kamulah sahabatku. Dan marilah kita saudara sekalian, kita sadar. Memang ya, kita ini butuh uang. Kita butuh pekerjaan. Kita butuh kadang-kadang enjoy. Nothing wrong. Tapi jangan itu menjadikan tujuan hidup kita. Menyenangkan Tuhan Yesus menjadi tujuan hidup kita. Saya mau jujur saja, kita lihat ya, saudara kita yang agama seberang, mereka begitu taat kepada mereka punya Allah. Ya, puasa sebulan. Ya, udah itu doa 5 kali sehari. Kita ini kadang-kadang anak Tuhan. Kita mempunyai Allah yang hidup. Kita doa 5, sama-sama 5, bukan 5 kali, 5 detik. Tapi kalau ngobrol di Kopitiam 5 jam. Ngobrol dengan pacar lama, dengan Layuni. Waduh, kok cepat ya Layuni ya. Udah mau habis ya, padahal udah 6 jam. Dari pagi sampai siang sampai malam. Apa sih yang mau ngobrolin? Tapi ngobrol sama Tuhan. Aduh, udahlah Tuhan, Engkau maha tahu. Haleluya. Nah, inilah yang saya bilang. Kita bukan membawa Yesus jadi partner kita. Marilah kita jadikan Yesus partner hidup kita. Kita takut akan Dia bukan karena Dia galak, karena kita cinta sama Dia. Kita takut akan Dia karena Dia terlalu baik dalam hidup kita. Dia berkati kehidupan kita, sifat kita, ego kita, kesombongan kita. Saya sukses, saya adalah direktur, saya adalah manajer, saya adalah pengusaha yang sukses. Sombong apa sih? Kemarin 57 tahun, bos besar, peti matinya 170 juta. Peti mati aja loh, 170 juta. Charter pesawat, meninggal juga. Begitu mudah umurnya. Apa yang kita bisa membangga di dunia ini? Kekayaan kita? Tidak. Hari ini marilah kita ingat, Yesus sudah mau berkati kehidupan kita. Marilah kita cinta Dia, takut akan Dia, beribadah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan apa? Nggak ada waktu lagi, setia. Setia itu penting sekali ya. Saya nggak ada waktu terusin setia, tapi saudara sekalian, kalau kita setia dengan istri kita, kita jaga dia. Kita setia dengan dia, kita komunikasi dengan dia. Kalau kita sayang suami kita setia. Ada cowok yang lain datang godain, nah, dalam nama Yesus tidak. Ada cewek yang godain, saya sudah punya istri yang baik. Ya, ada satu perempuan godain seorang laki-laki direktur utama. Perempuannya cantik dan seksi. Dia datang ke bos dia. Dia bilang, bos makan yuk. Dia bilang, enggak, saya lagi sibuk. Dia ngajak bosnya, dia godain bosnya. Dan tahu nggak apa yang terjadi?
Dia tolak, dan bosnya bilang sama dia, kamu jangan sekali-kali lagi datang ya, godain saya. Istri saya memang sekarang tidak secantik kamu, tapi istri saya yang mendukung aku bisa mempunyai perusahaan seperti sekarang ini. Mulai hari ini kamu keluar, saya tidak mau pekerjakan kamu di perusahaan saya lagi. Perempuan itu cantik seperti model, itu cerita yang benar. Dan akhirnya perempuan itu keluar dari perusahaan dia. Hari ini, marilah kita tegas. Kita mau setia kepada Tuhan Yesus kita. Seperti kita tadi cerita, setia pada istri. Dia sudah sukses, dia tidak lupa kebaikan istri dia dalam hidup dia. Ingat, jangan lupa kebaikan Yesus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini firman Engkau yang mengajar kami supaya senantiasa Tuhan Yesus takut akan Engkau, beribadah dan tulus, ikhlas dan setia untuk dekat dengan Engkau, cinta Engkau. Tuhan, bantulah kami supaya kami bisa jadi anak Engkau yang berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan Yesus. Amin.